saya akan membuka cakrawala. Ceritanya ada 7 pemuda. Jujur barangkali diakui bahwa pemuda ini sebetulnya kenapa sih harus bersembunyi di gua? Pasti karena ada yang mengancamnya dan rasa ketakutan. Lalu mereka masuk ke dalam gua. Terus mereka kemudian ditidurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai di sini. Orang-orang yang selalu memperjuangkan agama di dalam hidupnya, kata Syarawi ketika mentadaburi ayat ini, Mutawalli Syarawi al-Mufassir rahimahullah mengatakan bahwa semua pejuang agama Allah sekalipun dalam kondisi terancamnya, dimanapun dia berada, meskipun berada di dalam gua, dia merasakan 2 hal, tenang dan lapang. Ini sesuatu yang tidak pernah bisa dijangkau oleh manusia. Oleh yang mereka tidak pernah merasakan resiko berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tapi dari kisah Al-Kahfi kita mendapatkan gambaran. Coba lihat. Pemuda ini dengan semua ketakutan dan kelelahannya, kesannya kan bersembunyi di gua. Bayangan kita yang di luar gua pasti, bagaimana itu udaranya? Bagaimana cara makannya? Terus gimana tidurnya? Enggak enak banget. Anda salah. Allah Maha Kuasa untuk menciptakan kondisi yang tidak harus sesuai dengan cara berpikir kita yang picik. Gua itu bisa dirubah oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi sebuah ruang tempat dan bahkan ruang waktu kalau orang tidur lalu dibangunkan. Pernah tahu nggak kira-kira berapa lama dia tidur? Orang tidur, dibangunkan, tanya sama dia, kira-kira berapa lama tadi tidurnya? Pasti nggak bisa jawab. Kalau dalam kisah Ashabul Kahfi, sama dengan kisahnya Uzair, dia merasa tidur ya setengah hari atau maksimal yauman aw ba'dhu yaum. 1 hari atau setengah hari. Kenapa? Tidurnya awal pagi, bangunnya akhir siang, pada sore hari. Wajar dong kalau dia bilang, saya cuma tidur seharian atau setengah harian. Kenapa? Karena indikator orang mengatakan lamanya waktu bangun tidur biasanya apa? Ya gelap sama terang, siang dan malam. Oh saya bangun siang, berarti semalam saya tidur malam. Atau saya tidur siang, bangunnya malam. Kedua, kalau di kita udah ngelihat jam. Tapi kalau ngelihat jam doang nggak ada hari, bingung juga kita. Atau indikator lain apa? Kira-kira yang membuat orang tahu si tidurnya sebentar atau tidurnya lama. Ya mungkin peristiwa yang dilihat di sekelilingnya, atau benda-benda yang ada di sekelilingnya, atau suasana yang ada di sekelilingnya. Apalagi misalnya, berubahnya jasad mereka. Semua itu tidak terjadi pada Ashabul Kahfi. Indikator-indikator waktu betul-betul tidak diperlihatkan kepada mereka bahwa mereka telah tidur panjang. Artinya apa? Bayangkan kalau ada orang ketakutan, sedang lari demi menyelamatkan agamanya, ditidurkan. Kira-kira dia merasa capek nggak? Tidak. Ketakutan atau tidak? Ya tidak. Kalau dia bisa tidur nyenyak panjang, kalau ada waktu nanti kita bahas tentang tidur REM dan NREM, tidur ayam, tidur pulas dan tidur deep sleep. Ini para pakar sudah, ahli medis sudah sangat dalam membahas ini. Tapi saya berbicara menguatkan statement Ustadz Deden bahwa pemuda Al-Kahfi yang awal fityatu ilal kahfi,
Faqalu rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Diijabah dengan tidur oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga betul-betul tidak merasakan takut, tidak merasakan kelelahan, dan tidak ada indikasi perubahan pada fisiknya. Seakan-akan tidak berlaku padanya ruang dan waktu. Seakan-akan dia tidak dihukumi oleh ruang dan waktu. Sehingga jasadnya tidak berubah. Jadi ini kata Asy-Syarawi, betapa orang-orang yang hidupnya selalu membawa agama Allah dalam hijrahnya, bahkan dalam larinya, selalu merasakan kelapangan. Itu sudah janji Allah. Wa may yuhajir fi sabilillah yajid fil ardi muragaman katsira wa sa'ah. Sahabat-sahabat yang berbahagia, kira-kira itu sekilas dulu dari saya. Ustaz Deden, silakan kalau mau ada tambahan. Baik, bahwa tidur itu nikmat besar dari Allah untuk orang yang sedang berjuang dalam kondisi menakutkan, dalam kondisi dicekam rasa takut. Dalam perang Badar, rasa mengantuk diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada pasukan muslimin agar rasa khawatir menghadapi musuh yang jumlahnya berkali lipat dibanding mereka itu tidak terasa. Surah Al-Anfal misalnya menyebutkan il yughashshikumun nu'asa amanatan minhu, yakni Allah Subhanahu wa taala itu mengijabah doa mereka. Fastajaba lahum rabbuhum, ayat sebelumnya, yakni di ayat 9, yang ini ayat 11, Allah mengijabah doa mereka. Ternyata kapan Allah menjawab doa mereka di perang Badar itu, yaitu il yughashshikumun nu'asa amanatan minhu, ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan rasa ngantuk kepada mereka, amanatan minhu, sebagai rasa aman dari Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan kenyamanan, ketenangan, padahal dalam situasi perang yang sangat menakutkan, tetapi Allah berikan justru rasa kantuk. Ini nikmat. Demikian pula dalam perang Uhud, dalam surah Ali Imran disebutkan, "Tsumma anzala 'alaikum min ba'dil ghammi amanatan nu'asa yaghsha ta'ifatan minkum." Allah menurunkan rasa ngantuk juga di perang Uhud sebagai bentuk rahmat Allah kepada mereka dan menjadikan mereka merasa aman, nyaman, tenang dalam situasi sangat menakutkan itu. Situasi sangat mengerikan di medan perang ini. Itu rasa ngantuk bisa jadi rahmat dalam keadaan kondisi sangat, atau biasanya secara manusiawi itu akan tegang dan takut. Biasanya orang dalam keadaan tegang, cemas itu susah tidur. Tetapi justru para sahabat saat itu ketika membela Rasulullah di perang Badar dan perang Uhud, itu Allah berikan rasa ngantuk itu sehingga hilang semua resah, hilang semua cemas. Yang ada adalah semangat. Dan Allah Subhanahu wa taala tak sekedar menimpakan rasa kantuk, melainkan Allah menidurkan Ashabul Kahfi ini. Untuk menjadikan apa? Untuk menjadikan mereka merasa nyaman, merasa tenang. Ini anugerah paling besar dari Allah Subhanahu wa taala ketika Allah memberikan tidur kepada mereka yang sedang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, dan Allah berikan kemenangan kepada mereka selama tidurnya itu. Sinina adada.
melahirkan lebih banyak generasi penghafal Quran dalam program Orang Tua Asuh Penghafal Al-Quran. Oh